Shalom semuanya, nama aku Jessia Mabel dari Prodi Psikologi. Dan di kesempatan kali ini aku mau berbagi sedikit topik tentang buah roh yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Tertulis dalam Galatia 5 ayat 22-23. Di dalam Alkitab, khususnya di Galatia 5 ayat 22-23 tertulis begini. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tiada hukum yang menentang hal-hal itu. Teman-teman, mungkin kalian sering mendengar tentang buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain-lain. Tetapi apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan buah roh? Buah roh merupakan kesatuan karakter yang tumbuh di dalam hati kita sebagai orang yang percaya. Dan ini terjadi bukan karena usaha keras kita, melainkan karena Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita. Buah roh yang pertama yaitu kasih. Kasih di dalam buah roh bukan hanya perasaan atau emosi, tetapi lewat tindakan nyata. Kasih dalam hal ini adalah kasih yang rela berkorban. Contohnya, kita dapat mengampuni orang yang pernah menyakiti kita, bahkan jika itu sulit, karena ini adalah kasih yang datang dari Tuhan Yesus. Kasih yang kedua yaitu sukacita dan damai sejahtera. Sukacita yang dimaksud di sini bukan cuma sekedar tawa atau bahagia, tetapi sukacita yang berasal dari kedalaman hati yang tetap ada meski di tengah masalah. Damai sejahtera juga bukan berarti hidup bebas dari konflik, tetapi punya rasa tenang karena kita tahu Tuhan yang mengendalikan hidup kita dan karena kita tahu Tuhan ada bersama kita. Selanjutnya, kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Perlu diakui bahwa sabar itu tidak mudah, apalagi di zaman sekarang. Tetapi ketika Roh Kudus hadir dalam diri kita bisa belajar untuk sabar dalam menghadapi setiap rintangan yang ada. Kemurahan dan kebaikan juga keluar dari hati yang penuh dengan kasih Tuhan. Walau kadang orang lain tidak memperlakukan kita dengan baik, kita harus memperlakukan orang lain dengan kebaikan. Karakter selanjutnya yaitu kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ketiga karakter ini sangat penting karena berhubungan dengan bagaimana kita mengelola diri sendiri sebagai orang percaya. Yang pertama, kesetiaan berarti kita dapat dipercaya baik dalam perkataan maupun perbuatan, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama kita. Kesetiaan mencakup dedikasi penuh kepada Allah dan tidak berpaling pada yang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kesetiaan terlihat saat kita tetap berkomitmen dalam pelayanan, setia dalam hubungan, dan dapat dipercaya dalam tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Selanjutnya, kelemah lembutan adalah sikap rendah hati dan tidak kasar dalam menghadapi orang lain. Ini bukan berarti kita lemah, tetapi menunjukkan kekuatan yang terkendali. Kelemah lembutan memungkinkan kita untuk mengampuni kesalahan orang lain, memperbaiki kekeliruan dengan kasih, dan menguasai emosi kita sendiri. Selanjutnya, penguasaan diri merupakan kemampuan untuk mengendalikan keinginan dan emosi kita agar tetap sesuai dengan kehendak Allah. Ini adalah bungkus dan akhir dari semua buah roh, karena dengan penguasaan diri kita dapat menjaga karakter-karakter lainnya supaya tetap ada dalam kehidupan kita. Ketiga aspek ini, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, adalah hasil dari hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Mereka membantu kita untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah dan menjadi saksi yang baik bagi orang lain. Teman-teman, sekian sesi sharing tentang buah roh yang aku sampaikan. Tetapi sebelum menutup sharing hari ini, mari kita renungkan sejenak perjalanan iman kita. Buah roh yang terdiri dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, semuanya bukan hanya sekadar teori, tetapi nyawa dari kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Coba bayangkan akar pohon yang menancap ke dalam tanah, menarik nutrisi dan air sehingga pohon yang dihasilkan kuat dan tidak tumbang. Sama seperti kita memiliki akar iman. Jika kita berdoa, membaca firman Tuhan, pergi ke gereja, itu menjadi kekuatan dan sumber bagi buah roh agar dapat terus berkembang. Jadi, mari kita terus pandang kepada Tuhan Yesus sebagai sumber dan penyempurna iman kita. Mari kita tekun dalam akar-akar rohani, pergi ke gereja, berdoa, hidup dalam persekutuan yang menumbuhkan iman. Dengan begitu, buah roh dan Roh Kudus akan terus bertumbuh dalam hidup kita. Sekian dari saya, terima kasih, shalom.